Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me, Wilda. And now we are going to talk about this. Benar sekali, kali ini kita akan membahas apa itu persepsi dan komunikasi dalam organisasi untuk menciptakan suatu lembaga pendidikan. Sebelumnya, yuk kita tahu tentang dalil seputar komunikasi yang baik. Mau tahu? Nih dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik dan hendaklah dia diam. Hadis riwayat Bukhari. Wah, alhamdulillah ya, kita udah tahu nih tentang dalil dari komunikasi yang baik. Sebelumnya yuk kita cari tahu dulu pengertian kata-kata yang akan sering dipakai ke depannya. Yang pertama, persepsi, kedua, komunikasi, ketiga, organisasi, yang keempat, lembaga pendidikan. Udah, tanpa berlama-lama, yuk firstly kita akan bahas tentang apa itu persepsi. Persepsi adalah proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologi. Kedua, komunikasi atau pengiriman dan penafsiran pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Ketiga, organisasi atau merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan tiga sistematis, terpimpin, terkendali, dan terencana rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya yang baik dengan metode material, lingkungan, dan uang serta sarana prasarana dan lain sebagainya dengan efisien dan efektif. Lembaga pendidikan yang dimaksud adalah lembaga keluarga, sekolah, dan masyarakat yang memiliki peran sangat strategis yang akan menjadi pusat-pusat kegiatan pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak sebagai makhluk individu sosial, susila, dan religius. Nah, kita udah tahu nih tentang pengertiannya. Kemudian kali ini kita akan membahas persepsi. Apa itu persepsi lebih dalam? Proses persepsi itu ada berapa, Wil? Benar juga ya ditanya kembaran aku. Ada berapa ya proses persepsi? Ada yang tahu nggak ada berapa nih proses persepsi? Nah, proses persepsi itu ada 3. Yang pertama, seleksi, fokus memperhatikan hal-hal tertentu. Yang kedua, organisasi menggunakan prototipe konstruksi personal stereotip Daskah. Dan yang ketiga yaitu interpretasi menggunakan atribusi untuk melihat apa yang telah kita ukur. Selanjutnya kita bahas nih bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal, komunikasi dalam jaringan dan tim, komunikasi organisasi, elektronik, dan komunikasi informal dalam organisasi. Nah, fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama sebagai pengendali perilaku anggota, kedua membangkitkan motivasi dan anggota, yang ketiga sebagai pengungkapan emosi, dan yang keempat sebagai pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Terus apa nih korelasi, persepsi, dan komunikasi di lembaga pendidikan? Pendidikan yang berwawasan untuk membaiki moral, budi pekerti, watak, nilai, perilaku, mental, dan kepribadian yang tangguh, yang unggul, dan yang mulia harus menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan nih di Indonesia. So, apa nih? Nah, ya benar, yang diperlukan adalah saling pengertian suatu pengetahuan yang cukup luas agar dapat menyampaikan pesan dengan baik sehingga tidak terjadi salah persepsi dalam berkomunikasi di sebuah organisasi, terutama dalam pembentukan lembaga pendidikan. Agar apa? Agar mencapai tujuan-tujuan tersebut.